Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama Miss Lia di sini. Kita mau belajar lewat video lagi nih. Jangan lupa siapin buku catatan dan alat tulisnya. Kalian masih ingat simple future tense nggak sih? Itu loh, pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian di masa depan. Ciri-cirinya ada kata will dan juga verb 1. Ini dia contohnya. I will learn Korean language. My mommy will cook special dish tonight. Atau bisa juga dengan pola seperti ini. I'm going to save my money. Carla is going to enjoy her holiday in Bali. Makan laksa Singapura enak nih. Baru Miss Sedap Singapura Spicy Laksa. Aromanya bikin gila. Eits, ini bukan iklan. Miss cuma mau ngasih tahu kalau di video ini makan mie aja bisa langsung terbang ke negara impian. Kalian punya negara impian juga nggak sih? So what country are you going to visit? Switzerland? South Korea? Turkey? Or India? Nah, kalau kalian ingin berkunjung ke negara mana nih? Miss yakin kalian pasti punya negara impian masing-masing. Jadi, kalian pasti bisa ceritain tentang negara impian kalian. Oh iya, Miss jadi ingat waktu kalian diminta untuk mendeskripsikan best friend kalian. Beberapa di antara kalian tanya, Miss, kalau nggak punya best friend gimana? waduh, jangan sampai ketika kalian ditanya mau berkunjung ke negara mana, lalu kalian jawab seperti ini. Miss, aku tuh nggak perlu kemana-mana, soalnya aku udah nyaman di sini. Tak perlulah aku keliling dunia. Jangan sampai kalian seperti ini ya. Nah, biar kalian gak bingung di writing assignment nanti, kalian cek tips berikut ini. Langsung aja kita cek tips yang pertama, decide the title. Jadi misalnya judulnya, I am going to visit Japan. Tips yang kedua, create the outline. Jadi inilah pentingnya membuat outline atau kerangka sebuah karangan. Misalnya nih, di paragraf pertama, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih tahu nih negara mana yang mau kita kunjungi. Habis itu kita kasih tahu juga kapan kita mau ke negara tersebut. Setelah itu kita juga bisa ceritain berapa lama nih kita mau stay di sana. Dan yang terakhir, kemukakan alasan kenapa kamu pengen banget ke negara tersebut. Lalu di paragraf selanjutnya itu kita cerita tentang detailsnya. Misalnya nih, paragraf kedua Miss cerita mau ke Imperial Palace, ke Fushiminari, Tokyo Asakusa Kannon. Kemudian paragraf 3 Miss cerita pengen ke Tokyo Disney Sea dan juga Osaka Universal Studios. Habis itu di paragraf keempat Miss cerita mau ke Mount Fuji, dan di paragraf kelima Miss mau naik kereta Shinkansen, dan di paragraf terakhir Miss mau ke Ginza. Jadi kurang lebih seperti itu outline-nya. Jadi ada judul, kemudian paragraf 1 itu tentang introduction, kemudian di paragraf kedua, 3, 4, dan seterusnya itu adalah tentang detailsnya. Jadi sebelum kalian nulis, kalian bisa bikin outline-nya dulu, biar kalian gak bingung mau nulis apa nantinya. Oke, sekarang kita ke tips yang ketiga, yaitu use the appropriate tenses. Apa kita harus selalu pakai simple future tense? Terus nggak boleh pakai tenses lain? Dalam satu teks ada lebih dari satu tenses. Emang bisa gitu? Bisa dong. Miss kasih contoh nih. Nah, di paragraf ini, kalimat yang Miss kasih garis bawah warna ungu menggunakan simple present tense. Sedangkan kalimat yang Miss kasih garis bawah orange menggunakan pola kalimat simple future tense. Tuh kan,
Dalam satu paragraf aja bisa ada lebih dari satu tenses loh. Jadi semuanya tergantung kebutuhan. Jadi misalnya mau menyebutkan nama, kita nggak bisa pakai simple future tense. Jadi, Hi, I will be Leah. Now I will be in the 3rd grade of senior high school. Nggak bisa seperti itu. Kalian harus benar-benar tahu kapan pakai simple present tense, kapan harus pakai simple future tense, dan kapan harus pakai simple past tense. Jadi kalian harus mengerti hal itu terjadi di masa sekarang, sedang berlangsung, terjadi di masa lampau, atau belum terjadi. Tips yang terakhir, the more you read, the better your writing will be. Makin sering kalian baca, insya Allah tulisan kalian akan makin bagus. Ketika kalian tanya ke penulis-penulis terkenal, gimana caranya supaya bisa nulis, mereka akan rekomendasikan yang pertama adalah banyak-banyak membaca. Ketika kalian bingung mau nulis apa, salah satu penyebabnya bisa jadi karena kalian kurang membaca. Jadi tidak ada ide di kepala kalian untuk kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Jangan berasumsi bahwa membaca itu tidak penting ya. Nah, kerangka yang tadi udah Miss tunjukin, Miss jadikan panduan untuk menulis karangan kurang lebih 1 halaman buku tulis besar ini, dan Miss udah transfer ke sini supaya kalian bisa baca dengan lebih jelas. Ini dia. I am going to visit Japan. Hi, I am Leah. Now I am in the 3rd grade of senior high school. I really want to visit Japan, not only to take selfies with sakura flowers and enjoy their ramen noodles. In my opinion, Japan is so beautiful because of their lives, land, traditions, and cultures. So I will spend my holiday there with my family in the year of 3rd grade to see how Japanese people live their incredible lives. 3 kalimat pertama menggunakan simple present tense, jadi tidak ada kata will atau to be going to ya. Dan di kalimat terakhir di situ menggunakan simple future, jadi ada kata will di situ. Dan diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb one. Jadi baik simple present maupun simple future sama-sama menggunakan verb one. Jadi tidak ada tambahan ed atau es ya. Paragraf selanjutnya. I am going to see the beauty of Imperial Palace in which the king and his family live. Here I will enjoy the parks, go to the national museums, and watch some outstanding attractions. Then I will go to Fushimi Inari, which is very popular with the red giant gate. The architecture of Fushimi Inari is dominant in red. I will also visit the oldest shrine in Japan, Tokyo Asakusa Kano. Nah, selain kata kerja, to be yang digunakan untuk simple future maupun simple present tense itu sama-sama to be, am, is, atau are. Lalu di sini kita juga bisa menjumpai kalimat yang menggunakan pola simple future tense. Ada yang menggunakan to be going to dan juga will di sini. Jadi nanti kalian juga menulisnya seperti ini. Setiap rencana kalian mau menghabiskan liburan di mana atau kalian mau ngapain aja di sana, kalian tulis dalam bentuk future tense seperti ini. So, jangan lupa kalian ingat-ingat materi yang udah Miss sampaikan di video pertama, yaitu tentang pola kalimat simple future tense. Baik positive sentence, negative sentence, atau interrogative sentence, kalian ingat-ingat lagi polanya seperti apa. Nah, setelah kata to be going to dan juga will, di situ diikuti kata kerja bentuk pertama. Ada see, enjoy, go, dan juga visit. Miss kasih garis bawah warna hijau ya untuk semua kata kerja yang ada di sini. Paragraf selanjutnya. In Tokyo, I will not forget to go to one of the best places in the world, Tokyo Disney Sea. I will not skip any of the rides and attractions there, such as soaring, journey to the center of the earth, raging spirits, fortress explorations, Toy Story Mania, and of course lunch in Venice. Wow, there was some mini Venice inside Tokyo Disney Sea. That will be great.
Nah, di sini kalimatnya menggunakan simple future tense. Di dua kalimat pertama di situ menggunakan pola kalimat negatif ya. Ada kata not di situ. Jadi kurang lebih artinya di Tokyo saya tidak akan lupa untuk pergi ke salah satu tempat dan seterusnya. Jadi otomatis semuanya yang ada di sini belum terjadi, baru akan terjadi. Lalu ada satu kalimat yang menggunakan simple present ya di situ. There is a mini Venice inside Tokyo Disney Sea. Jadi tidak ada kata will di kalimat itu. Dan ini lanjutan paragraf 3 tadi. Di sini juga menggunakan pola kalimat simple future tense ya. Di situ kita bisa menemukan kata will dan diikuti kata explore yang merupakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Paragraf selanjutnya, I'm going to see Mount Fuji, which the beauty can be seen in many postcards, wallpapers, posters, calendars, and etc. I will capture the stout Fujiyama and the pretty Sakura together and take thousand selfies there. Nah, di sini kita menemukan lagi ya simple future tense yang diikuti dengan kata kerja bentuk pertama di sini yang artinya ini belum terjadi. Next paragraph. I will buy some tickets of Shinkansen, the bullet train as well. I will just stay on the train and enjoy the ride while watching the Japanese countryside by outside the window. Nah, karena ini belum terjadi, di sini kita temukan lagi simple future tense. Ada kata will di situ dan juga diikuti kata kerja bentuk pertama, ada by dan juga stay. Kita beralih ke paragraf terakhir. Before going back to Indonesia, I will not miss the amazing experiences in Ginza. Of course, first shopping and buying some souvenirs there. Besides shopping, I will have other things to do in Ginza, like Ginza architecture tour, watching attractive performances in Kabukiza Theater, exploring Hamarikyu Gardens, and enjoying local food there. That's the place that I really want to visit. What about you? Let me know. Yang Miss kasih garis bawah hitam ini adalah kata keterangan ya, keterangan waktu. Jadi dua kalimat pertama ini menggunakan pola kalimat simple future tense dan di kalimat terakhir di situ menggunakan simple present tense. Nah, Miss sudah kasih contoh tulisan yang Miss buat. Selanjutnya giliran kalian menulis tentang tema yang sama. Kemudian panjang tulisannya itu 1 halaman penuh buku tulis yang besar. Jadi gunakan kertas yang sama. Kemarin banyak ditemukan yang menggunakan kertas kecil-kecil, jadi tidak muat banyak ya. Lalu pola kalimat yang digunakan itu mostly simple future tense, tapi bukan berarti kalian tidak diperbolehkan menggunakan tenses yang lain, misalnya simple past tense atau simple present tense. Jadi semuanya tergantung kebutuhan. So, good luck buat kalian, semoga tulisannya lebih bagus dari sebelumnya dan sampai ketemu